Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Mendengar pendekatan Chu Xingyun, penyihir itu berdiri dan tertawa. Dalam tawa, penyihir melambaikan tangannya dengan dua tangan, dan langsung menyapu dua jas merah di depan Chu Xingyun, mengatakan, "Suang, kau sangat keren. Aku sudah lama melihat bahwa airnya sangat tidak bahagia. Aku akan membuatnya bangga lagi." Sambil tersenyum, Chu Xingyun cepat-cepat menyingkirkan dua set rumah mewah merah, dan terus berbicara di mulutnya. Akhirnya, ketika Chu Xingyun mengatakan bahwa Sui Liuxiang dirampok oleh para tetua istana Jiuhan awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa penyihir itu akan marah. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa penyihir itu tidak hanya tidak marah, tetapi juga tersenyum. Yin, bukankah itu baik untuk hidup? Anda berkata, dia baik-baik saja untuk tidak melakukan apa-apa dengan baik, bahkan berani mengambil air dan pewangi, saya pikir. 9 istana dingin semuanya terlibat. Dengan senyum malu, Chu Xingyun berkata, ya, aku bersumpah pada saat itu, dan dalam waktu 3 tahun, aku akan menginjakan kaki di istana Jiuhan dan merebut wangiku kembali. Mengangguk setuju, si penyihir berkata, pegang. Kamu harus mengambilnya, bukan manusia. Lebih baik mengambilnya dan menghancurkan istana Jiuhan. Selanjutnya, Chu Xingyun berbicara sepanjang jalan, bagaimana cara menekan dinasti, menyatukan Wanjian, membentuk bintang-bintang, menghancurkan Seng Xiao, menghancurkan Daluo, mengambil 7 bintang, mengambil Jiuhan, dan menceritakan seluruh kisah. Mendengar kegembiraan, 5 set rumah merah penyihir semua dihargai untuk Chu Xingyun, dan ke belakang, bahkan kostum jiwa mangu dikemas dan diberikan kepada Chu Xingyun. Bagi sang penyihir, 5 set pria merah memiliki beberapa nilai. Tapi kostum jiwa biru dan hijau, kostum jiwa hijau-hijau, dan kostum jiwa manga putih yang penuh dengan lubang dan lembah tidak berbeda dari sampah. Jika itu tidak berharga, bagaimana mungkin kostum jiwa itu dicampur dalam mayat dan bahkan repot-repot memilahnya? Sepanjang jalan, Chu Xingyun melangkah ke istana Jiuhan, menghancurkan formasi besar Jiuhan, dan membunuh Ye Xuesang. Chu Xingyun senang berbicara di sini, dan sang penyihir juga senang ketika mendengarkan. Tetapi pada saat ini, serangkaian suara memecah langit terdengar satu demi satu. Mendengar suara ini, penyihir itu mengerutkan kening tanpa sadar, dan di mata ungu, dia bersinar dengan peluang pembunuhan Shen Han. Mendengarkan suara menerobos udara, dan kemudian melihat tatapan mematikan penyihir itu, Chu Xingyun meragukan. Dengan dengusan dingin, sang penyihir berkata, pada saat ini tahun ini, selalu ada beberapa orang rakus yang akan datang kepada saya, tetapi Anda tidak perlu khawatir, segera, mereka akan menjadi anggota tulang ini. Sambil menghela nafas panjang, penyihir itu berkata, baiklah, kamu tinggal di sini, kumpulkan orang-orang hijau dan orang-orang biru yang dicampur dalam tulang-tulang putih, dan kumpulkan mereka. Aku akan bertemu mereka ketika aku keluar. Setelah berbicara, tubuh penyihir langsung berubah menjadi asap abu-abu hitam, seperti asap hitam, terbang menuju ngarai. Melihat penyihir itu pergi, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, lalu berbalik, dan mulai mencari-cari tulang di sekitarnya seperti yang dikatakan penyihir itu. Penyihir memiliki jiwa perang Purple Mansions dan mengenakan kostum Purple Mansions Soul. Satu-satunya hal yang tidak tersedia adalah Purple Mansions War Soul. Oleh karena itu, penyihir saat ini memiliki setidaknya 60% dari kekuatan periode puncak. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa mengancamnya. Dalam ratusan juta tahun terakhir, penyihir telah mengalami pertempuran serupa setahun sekali, sekarang telah dialami tidak kurang dari 10 juta kali, tidak ada masalah sebelumnya, dan tentu saja tidak akan ada masalah saat ini. Tulang yang diisi lubang ini adalah bukti terbaik. Terlebih lagi, Chu Xingyun mengatakan bahwa bahkan jika terjadi kesalahan, Chu Xingyun tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk melarikan diri, Chu Xingyun secara alami adalah seorang ahli, dan ada hukum void, tidak ada yang mau menangkapnya dengan mudah. Tapi ketika tiba saatnya untuk bertarung dan bertarung satu lawan satu, Chu Xingyun sama sekali bukan lawan penyihir ini, dan dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun. Jadi, jika penyihir ini tidak bisa bertarung, bahkan jika Chu Xingyun pergi, sama sekali tidak mungkin. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun melepaskan kesadarannya dari ujung ngarai, memeriksa tulang putih di sekitarnya, namun, setiap kali ada fluktuasi dalam pakaian jiwa, ia memanfaatkan kekuatan spiritual dan membawanya keluar. Jika terpaksa menggali dengan kekuatan fisik, begitu banyak tulang, begitu banyak pakaian jiwa, maka saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan menggali. Untuk menjadi konservatif, sama sekali tidak mungkin untuk mencari dan menggali semua pakaian jiwa dalam beberapa bulan. Namun, seperti kota Nanhuang, istana bawah tanah ini bebas dari malai seberacun dan roh-roh jahat. Oleh karena itu, kesadaran tidak akan dihalangi, dan kekuatan spiritual tidak akan diserang.
Dengan cara ini, pencarian dan kecepatan penggalian Chu Xingyun secara mengejutkan cepat dengan kekuatan kelas Tiandi. Hanya butuh seperempat jam, Chu Xingyun akan menjadi ribuan mil lebar, 2 atau 300 mil lebar di ngarai, benar-benar mencari lagi, dan mengubur ratusan juta jiwa di lautan mayat. Di antara penggalian, 2 jeritan di atas langit, 2 mayat jatuh dari langit, dan jatuh sangat keras di tulang. Melihat sekeliling, itu adalah kekuatan 2 ras iblis di seluruh tubuh, masing-masing mengenakan 1 set kostum jiwa pria biru. Penyihir itu masih sangat bijaksana. Ketika kedua mayat itu mendarat, meridian hancur, jiwa perang hancur, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Sekarang setelah jiwa perang hancur, pakaian jiwa secara alami akan dilepaskan dari rantai. Sebaliknya, itu terkikis oleh roh jahat di medan perang kuno, di antara 2 nafas dari 2 mayat itu akan terkikis, dan pakaian jiwa secara alami akan jatuh. Tapi di sini adalah istana bawah tanah, tidak ada roh jahat dan malaria beracun, jadi bahkan jika Anda mati, bahkan jika jiwa perang dihancurkan, tetapi pakaian jiwa, tetapi masih bersarang di 2 mayat. Dalam keadaan pikiran yang tidak bisa disia-siakan, Chu Xingyun melambaikan tangan besarnya dan langsung menyingkirkan 2 set pria biru. Meskipun ini juga untuk mengambil peralatan dari mayat, tetapi ini adalah rampasan, Chu Xingyun belum bertele-tele, dan bahkan rampasan tidak dikumpulkan, itu sudah konyol. Setelah mengumpulkan 2 set rumah mewah biru, Chu Xingyun berturut-turut menggabungkan semua jiwa yang dikumpulkan sesuai dengan kualitas dan posisi bintang. Setelah selesai, mereka disortir dan ditempatkan di ruang dimensi. Di antara finishing, ada 2 suara ratapan, dan tubuh 2 iblis besar, yang jatuh dari ngarai. Melihat sekeliling, ternyata 2 master klan iblis yang mengenakan kostum mansore biru jatuh. Tiba-tiba, dia menatap ngarai dan Chu Xingyun mengerutkan kening. Chu Xingyun terkejut bahwa tuan-tuan dengan rumah mewah biru ini hanya digunakan sebagai umpan meriam, maka musuh di atas tidak berbeda. Anda harus tahu bahwa hanya Tuan Red Mansions yang memiliki latar belakang untuk mendorong Blue Mans untuk mengisi daya. Mungkinkah dikatakan, dalam pertempuran di atas, apakah master dengan roh perang jiwa merah muncul? Tapi itu sia-sia, tetapi penyihir itu adalah master super dengan Zimang Soul, belum lagi tak terkalahkan, hampir tak terkalahkan. Di antara keraguan, nada dering samar, tetapi sangat jernih datang dari luar ngarai. Nada dering ini sangat tajam dan manis, dan masih sangat jelas dari kejauhan sejauh ini. Saat bel berbunyi, jeritan menyakitkan terdengar dari atas ngarai. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Chu Xingyun melihat ke ngarai ini, sepertinya suara penyihir. Mendengar rasa sakit penyihir yang sedikit berteriak, Chu Xingyun tahu bahwa dia pasti terluka. Namun, dalam tangisannya, ada lebih banyak kemarahan, tetapi tidak ada keputusasaan, jadi, meskipun Chu Xingyun khawatir, dia tidak akan terlalu khawatir. Selain itu, bahkan jika tidak peduli seberapa khawatir, Chu Xingyun tidak dapat membantu. Jika tidak ada penyihir yang menjadi lawan, maka bahkan jika Anda pergi ke 10 Chu Xingyun untuk membantu, itu sama sekali tidak berguna. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berjalan perlahan ke peti mati ametis penyihir, dan mengeluarkan 1 set lingkaran penyembunyian batal, yang diatur di sekitar peti mati ametis. Segera peti mati batu kecubung penyihir secara bertahap menghilang dan menghilang ke udara. Hanya Chu Xingyun yang bisa menentukan lokasinya melalui induksi Void Hidden Circle. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Chu Xingyun dengan cepat mengeluarkan 1 set kedua lingkaran tersembunyi Void, dan membuat 1 set lingkaran tersembunyi Void. 2 set Void Hidden Circles awalnya disiapkan untuk gadis ular dan gadis naga, tetapi mereka sekarang telah pindah ke Luolan, dilindungi oleh lingkaran Void di bawah Kaisar Xuan Ming, tidak lagi membutuhkan 2 set ini terlindungi. Meskipun dalam hatinya, Chu Xingyun memiliki kepercayaan pada penyihir, percaya bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Tapi Chu Xingyun selalu melakukan hal-hal dengan aman, yang disebut siap, semuanya suka membuat rencana terburuk. Karena itu, karena kemalasan juga merupakan kemalasan, akan lebih baik untuk bersiap terlebih dahulu, sehingga bagaimanapun situasinya memburuk itu tidak akan membantu. Setelah 2 set arai sihir ditempatkan secara berurutan, Chu Xingyun mengangguk dengan puas, dan terus mengatur sejumlah besar jiwa putih, hijau, dan biru di ruang dimensi. Setelah selesai, Chu Xingyun memanen 3000 set rumah putih, 300 set hijau, dan 30 set biru. Adapun kostum Red Man's Soul itu sudah menjadi harta. Ada total 5 set. Ketika menceritakan kisah sebelumnya, Chu Xingyun telah dihargai. Secara alami, tidak akan ada lagi di sini. Di antara rahasia dan kegembiraan, bel King Yue berdering lagi, dan pada saat yang sama, di atas ngarai, ratapan meraung terdengar keras. Tidak bagus. Mendengar suara ratapan ini, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dengan keras dan melihat ke ngarai. Ratapan tadi berasal dari penyihir. Meskipun waktu kontak tidak lama, ingatan Chu Xingyun sangat kuat, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Di antara pikirannya, Chu Xingyun tidak bisa peduli tentang hal lain, berbalik dan melambai pada lingkaran tersembunyi. Dalam sekejap, peti mati ametis langsung dibawa ke ruang dimensi oleh Chu Xingyun.
Ruang meta ini diciptakan oleh Xuan Ming Tiandi, yang cukup untuk bertarung melawan Di Tianyi, dan menghabiskan puluhan ribu tahun untuk memperbaikinya. Jika Anda ingin menerobos ruang dimensi ini, belum lagi tuan biasa, bahkan jika Di Tianyi datang sendiri, itu tidak mungkin. Sebagai makhluk hampa, dan generasi kaisar yang berspesialisasi dalam kekuatan kekosongan, jika keahliannya sendiri dihancurkan oleh Kaisar Tianyi, maka Kaisar Langit Xuan Ming tidak layak menjadi lawan Kaisar Tianyi. Setelah meletakkan peti mati penyihir, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi lega bahwa selama tubuh bisa disimpan, masih ada harapan bagi penyihir untuk hidup kembali. Setelah mayat dihancurkan, bahkan jika Anda mendapatkan kekuatan kelahiran kembali, Anda benar-benar akan kehilangan darah dan tubuh penyihir itu, dan bahkan semangat perang akan runtuh pada dasarnya setara dengan membangun kembali. Namun, itu tidak cukup untuk melindungi tubuh. Tubuh utama kebangkitan adalah jiwa. Jika penyihir tidak dapat kembali hidup-hidup, apa yang disebut kebangkitan tidak mungkin dibicarakan. Dengan cemas, asap hitam mengepul turun dari ngarai. Menyapu sampai ke tubuh Chu Xingyun, asap hitam itu berputar tipis, mengembun menjadi tubuh penyihir. Melihat sekeliling, ada beberapa luka ganas di tubuh penyihir itu, dan gas jiwa ungu, seperti darah, melayang dari luka. Dengan terhuyung-huyung, penyihir itu hampir tidak menstabilkan tubuhnya, dengan cemas berkata, "Cepat, kamu cepat. Mereka punya Soul Bell, aku bukan lawan mereka." Mendengar nama itu, Chu Xingyun terkejut. Jiwa Bell, seperti namanya, tetapi Bell yang menekan jiwa adalah senjata sihir unik untuk iblis. Bagi para pejuang normal, efek dari lonceng penekan jiwa ini sangat kuat. Jika Anda tidak hati-hati, jiwa akan tertekan dan memasuki keadaan tidak sadar yang singkat. Tapi, secara umum, Soul Calming bukanlah senjata sihir yang terlalu tirani. Senjata sihir yang sebenarnya cukup untuk menghancurkan dunia dan membunuh target dalam satu pukulan. Tapi untuk tubuh jiwa, jiwa Bell ini mengerikan. Jika ada tubuh fisik, itu hanya jiwa yang tetap. Meskipun tidak sadar, dengan instingnya, ia masih bisa menyerang, bertahan, dan bahkan menghindar. Tetapi jika targetnya adalah penyihir seperti ini, tidak ada tubuh, dan hanya tubuh jiwa, Soul Bell ini tidak terkalahkan. Segera setelah Soul Calming Bell berdering, jiwa penyihir akan terpaku di tempat, yaitu, ia tidak bisa menyerang, bertahan, atau menghindar. Karena itu, segera setelah Soul Calming Bell berdering, sang penyihir akan menderita satu serangan, dan ketika Soul Calming Bell berdering dua kali, ia akan menderita dua serangan. Karena ini, meskipun penyihir memenggal empat tuan pria biru satu demi satu, dalam prosesnya penenangan jiwa berdering dua kali. Setiap kali dia diperbaiki, penyihir akan menderita serangan paling brutal. Hah, Ingin lari? Saya melihat kemana Anda pergi. Di antara pikiran Chu Xingyun, ada suara yang dalam di ngarai yang membuat Chu Xingyun merasa agak akrab dan terdengar dari atas ngarai. Di antara pikirannya, Chu Xingyun meraih tangan penyihir dan langsung melangkah ke lingkaran tersembunyi Void. Saat berikutnya, hampir sosok Chu Xingyun dan sang penyihir, sesaat yang ditutupi oleh Void Hidden Circle, cahaya dan bayangan ungu dan merah melompat dari ngarai. Melihat sekeliling, itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah ketidakjelasan, jas orang kulit merah, semua bagian adalah pakaian jiwa Samsung. Di seluruh tubuh, satu-satunya warna berbeda adalah prajurit jiwa di tangannya. Lihat baik-baik, itu adalah prajurit jiwa ungu, di atas prajurit jiwa, ada 3 pola bintang. Melihat angka ini, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya dalam sekejap. Di antara gigi dan gigi Chu Xingyun, ada 2 sosok lagi, melompat dari langit di atas ngarai dan jatuh di sisi kiri dan kanan pengganggu, sedikit di belakang anak tangga. Jelas, kedua pria ini adalah penjaga si pengganggu. Perhatikan baik-baik, kedua sosok ini juga setelan jas merah, tapi setiap pakaian jiwa adalah bintang, yang merupakan pakaian jiwa paling dasar. Lama bernafas, Chu Xingyun tahu itu, seperti yang dia duga sebelumnya, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia keluar, dia hanya bisa membantu. Meskipun kekuatan Chu Xingyun telah meningkat banyak, tetapi melawan pengganggu, dia masih memiliki waktu yang sulit untuk bertarung, jika dia sedikit ceroboh, dia akan terbunuh di tempat. Apa yang paling diperhatikan Chu Xingyun adalah pedang pertempuran dari Purple Mansions di tangan si pengganggu. Sebagai masalah akal sehat, hanya seorang prajurit dengan jiwa bintang jiwa ungu yang dapat dilengkapi dengan mantel ungu. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa, seperti Chu Xingyun, ia memiliki kostum jiwa kaisar yang dapat dikombinasikan dengan kostum jiwa dan terus ditingkatkan. Menarik lengan penyihir dengan ringan, Chu Xingyun berbisik, apa kekuatan pihak lain? Mengapa itu dilengkapi dengan kostum Mansoul ungu? Dengan terengah-engah, penyihir itu berkata, orang yang bisa menyakitiku dengan mudah adalah Tuan Zimang. Kalau tidak, bagaimana bisa dengan mudah menyakitiku dengan pedang Zimang? Mengangguk dengan jelas, pakaian Purple Mansoul tidak terkalahkan, tetapi juga tergantung pada kekuatan pengguna. Menempatkan belati di tangan orang kuat secara alami tak terkalahkan. Tetapi belati yang sama, yang diletakkan di tangan anak berusia 3 tahun, sulit menyebabkan banyak bahaya. Meskipun senjata tajam itu tajam, ia harus dikontrol dan dipromosikan oleh yang kuat. Zimang Warblade tajam, tetapi Zimang Battle Gear milik penyihir dapat diimbangi.
Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana Anda bisa menyakiti sang penyihir? Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, karena dia memiliki jiwa perang Purple Mansions, mengapa dia harus memakai Red Mansions Armor? Apakah dia mengatakan apakah dia berniat bermain seperti babi dan memakan harimau? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, penyihir memutar matanya dan dengan lemah berkata, kamu sama sekali tidak masuk akal. Jika Purple Man's Soul Costume begitu mudah didapat, siapa yang akan mengenakan Red Man's Soul Costume? Dengan ragu-ragu menatap penyihir itu, Chu Xingyun berkata, maksudmu? Alasan mengapa dia mengenakan kostum Mansoul merah adalah karena tidak ada kostum Mansoul ungu. Mengangguk, sang penyihir berkata kostum jiwa putih, hijau, biru, dan 3 warna dapat dikondensasi oleh binatang jiwa elit. Setelah jeda, penyihir itu melanjutkan, kostum jiwa merah, ungu, perak, dan 3 warna, hanya binatang buas tingkat pemimpin yang memiliki probabilitas sangat rendah untuk mengembun. Tingkat pemimpin. Mendengar tingkat pemimpin, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun, apakah maksud Anda binatang jiwa tingkat pemimpin yang dapat menyingkat kostum jiwa kaisar? Dihadapkan dengan wacana Chu Xingyun, penyihir yang sudah lemah tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, penyihir itu berkata, kalian semua mengatakan bahwa itu adalah jas kaisar, maka secara alami binatang buas tingkat kaisar yang memiliki kesempatan untuk mengembun, apakah ini perlu dikatakan? Mengangkat bahu dengan tak berdaya, Chu Xingyun juga sangat tidak bersalah. Lagi pula, waktu dia memasuki medan perang Taiko terlalu pendek. Mulai sekarang, dia belum pernah melihat makhluk jiwa tingkat pemimpin. Oleh karena itu, adalah hal yang normal untuk mengira bahwa binatang jiwa tingkat kaisar adalah binatang jiwa tingkat pemimpin. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, di mana saya bisa mendapatkan emas dan kostum jiwa warna-warni dan 9 warna. Mengangkat bahu, sang penyihir berkata putih, hijau, biru, kostum jiwa 3 warna, diproduksi dari medan perang Suire Junior, merah, ungu, perak, kostum jiwa 3 warna, diproduksi dari medan pertempuran Suire menengah. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, saya mengerti, jadi bisa dikatakan, bahwa kostum jiwa emas, multiwarna, dan 9 warna, secara alami berasal dari medan perang senior Taiko. Mengangguk, si penyihir berkata itu benar, tapi, apakah kamu yakin sudah waktunya untuk membicarakannya sekarang? Mendengar kata-kata penyihir itu, Chu Xingyun tersenyum dengan acuh tak acuh, kenapa, khawatir tentang pengganggu itu? Lihatlah sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, penyihir itu mengangkat kepalanya ragu-ragu dan melihat pengganggu dan 2 pengawalnya. Sejauh yang saya bisa lihat, ketiganya telah bubar sekarang, berlarian di ribuan kilometer lembah, mencari sesuatu di mana-mana. Yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa tiran itu benar-benar terjun ke sungai bawah tanah. Dia tidak tahu apa yang ada di sungai, jadi dia sangat tertarik. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, penyihir itu berkata dengan bingung, mereka apa yang mereka lakukan? Aku berdiri di sini, bagaimana mereka? Menghadapi pertanyaan si penyihir, Chu Xingyun menunjuk ke rune giok di sekitarnya, pada awal pertama kali Anda terluka dan berteriak, saya perhatikan bahwa situasinya agak tidak sehat, jadi saya mengatur lingkaran tersembunyi yang kosong ini terlebih dahulu. Lingkaran penyembunyian kosong. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, penyihir itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, jadi, mereka tidak bisa melihat kita sekarang, kan? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak hanya dia tidak bisa melihat, tetapi bahkan jika dia berjalan, dia berada di posisi yang sama dengan kita, dia tidak bisa menyentuh kita. Dengan nafas ringan, penyihir itu tersenyum dan berkata, untungnya, ada kamu, kalau tidak, aku pasti sengsara sekarang, bahkan tubuhku. Setengah jalan melalui kata-kata, penyihir tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat sekeliling dengan cemas, seolah mencari sesuatu. Melihat tatapan cemas si penyihir, Chu Xingyun buru-buru berkata, jangan khawatir, peti matamu telah dibawa ke ruang dimensi olehku. Sangat aman di sana, kamu tidak perlu khawatir. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berkata sedikit, bagaimana, saya tidak perlu saya untuk mengundang Anda sekarang Anda tampaknya harus pergi ke Luolan dengan saya. Sambil tersenyum, penyihir itu dengan malu-malu berkata, sebenarnya, saya sudah memutuskan sejak lama, tetapi saya tidak berharap hal seperti itu terjadi. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, kami jelas bukan saingan pelaku intimidasi. Untuk rencana hari ini, mari kita pergi lebih awal. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, penyihir itu tersenyum pahit, mereka belum pergi, bagaimana kita bisa pergi? Dengan senyum santai, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal. Pertama, dia meletakkan 2 set Void Concealed Arrays, lalu membuka saluran dimensi, meluncurkan ruang lipat, lalu menyeret penyihir, dan melangkah masuk. Segera setelah saluran dimensi diluncurkan, fluktuasi energi spasial yang keras mengejutkan para pengganggu di sungai bawah tanah. Sangat disayangkan bahwa semuanya terlalu cepat. Ketika tiran itu berlari keluar dari sungai, hanya sosok ungu penyihir menghilang ke celah-celah di ruang. Meskipun pelaku intimidasi sudah mengejar dengan kecepatan penuh, ketika dia tiba, celah ruang telah tertutup. Dideru auman, banteng yang ganas menebas pedang Zimang di tangannya dan menghantam dinding batu di sebelahnya.
Setelah begitu banyak pemikiran terbuang, begitu banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan dikonsumsi, tetapi pada akhirnya, keranjang bambu itu kosong. Anda tahu, jika dia bisa membunuh penyihir, dia bisa mendapatkan seluruh set rumah besar ungu, yang benar-benar peningkatan besar baginya. Setelan Purple Mans adalah salah satu dari 3 setelan utama yang hanya bisa didapatkan di medan pertempuran menengah. Anda tahu, medan pertempuran menengah benar-benar berbeda dari medan perang primer. Kompetisi adalah kekuatan tim. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tidak berguna. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang menengah adalah, tanpa kecuali, pemimpin pasukan utama, atau pasukan tulang punggung. Dengan kekuatan dan kekuatan Wudu Jiao saat ini, di sudut terpencil medan perang utama, Anda juga dapat mencampurnya. Namun, begitu dia pergi ke medan perang menengah, dia tidak memenuhi syarat untuk mendominasi raja. Bahkan jika dia adalah seorang tiran, dia hanya bisa menjepit ekornya dan menjadi seorang pria. Medan perang tingkat menengah adalah situs kekuatan super seperti gerbang bintang, dan hanya dengan kekuatan seperti itu tim yang cukup kuat dapat dibentuk untuk berlari di Zancheng tingkat menengah. Adapun medan perang senior Taiko, apalagi ini. Medan perang Taiko canggih sebenarnya adalah tahap Starry Sky Rache. Alasan mengapa gerbang peristar begitu kuat adalah karena mereka telah mengumpulkan pengetahuan yang cukup dalam di medan perang Taiko canggih. Selain itu, bahkan gerbang abadi Star, di medan perang senior Taiko, hanyalah salah satu dari banyak kekuatan. Karena itu, melihat penyihir melarikan diri, pelaku intimidasi itu sangat keras. Hal yang paling membuat frustrasi adalah meskipun dia tahu penyihir itu melarikan diri, pelaku intimidasi itu sendiri tidak mahir dalam energi kekosongan dan tidak tahu kemana mereka pergi. Belum lagi bagaimana para tiran melompat dengan gemuruh di sisi lain, cahaya putih menyala. Chu Xingyun mengambil penyihir, dan kembali ke Xiaodong Tian Luolan. Melihat penyihir itu terluka sangat parah, gadis naga dan gadis ular membelalakan mata mereka karena terkejut. Bergegas ke Chu Xingyun dan penyihir, gadis ular itu berkata dengan terkejut, "Astaga, jangan bilang, kau juga diselamatkan oleh anak ini." Dia tersenyum malu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, penyihir itu mengangguk pahit dan berkata, "Itu benar, aku bahagia di bawah kuil ini, dan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan pahlawan, bukan menangis." Mendengar kata-kata penyihir dari dunia luar, gadis naga itu menutupi wajahnya dan berkata, "Aku masih sesumbar di depannya sebelumnya, meniupmu di langit yang langka, tidak ada apa-apa di tanah, mengapa kau sangat kecewa?" Mendengar kata-kata gadis naga, penyihir itu juga tertekan, dan dia berkata dengan mulut terbuka, "Kamu harus menjadi harapanku. Kamu tahu, kali ini, Tuan yang memiliki prajurit jiwa ungu, dan mereka masih memiliki Soul Bell." "Apa? Soul Bell?" Mendengar kata-kata penyihir itu, gadis naga dan gadis ular itu tiba-tiba membelalakan mata mereka, dengan ekspresi ketakutan. Jiwa Lingling adalah jiwa, dan semua orang yang hadir, kecuali Chu Xingyun, adalah jiwa. Karena itu, Soul Bell adalah musuh terbesar mereka, dan itu adalah jenis kematian. Melihat cemas pada Chu Xingyun, sang penyihir berkata, "Di istana bawah tanah ini, semua jenius klan iblis, dan klan naga kita dimakamkan, jika mungkin, bisakah kau?" "Kamu." Mendengar bahwa penyihir itu bahkan menggunakan kata-katamu, Chu Xingyun tahu bahwa masalah ini pasti sama. Meskipun saya tidak yakin apa yang diminta penyihir itu, di masa lalu, penyihir memberinya begitu banyak pakaian jiwa, ini sibuk. Chu Xingyun juga harus membantu. Karena semua orang adalah teman, maka urusanmu adalah urusanku dengan Chu Xingyun, katakanlah, apa yang perlu aku bantu. Chu Xingyun mengangguk. Penyihir itu menatap gadis ular dan gadis naga, saling memandang, ketiganya mengangguk pada saat yang sama, dan tampaknya membuat keputusan. Setelah saling melirik, gadis naga itu melangkah maju dan berkata, "Istana adalah tempat peristirahatan klan iblis, dan klan naga kami. Harapan ketiga klan kami terkubur di sini." Harapan. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Bukankah kalian semua sudah mati? Harapan macam apa itu?" Dengan senyum sedih, gadis ular itu berkata, "Meskipun kematian tidak bisa dihindari, tetapi istana ini memiliki kekuatan kelahiran kembali yang aneh. Selama itu terkubur di sini, kita akan memiliki hari untuk hidup kembali." Mengangguk kepalanya, sang penyihir berkata, "Pada saat itu, kita sedang menghadapi era kehancuran besar, seluruh dunia runtuh dan hancur. Medan perang Taiko yang Anda lihat sekarang sebenarnya hanyalah sebuah fragmen dari dunia besar." Dia menggelengkan kepalanya. Gadis naga itu mengerutkan kening dan menyela, "Waktu hampir habis, mari kita lanjutkan di era kehancuran besar. Singkatnya, satu-satunya waktu 3 suku kita bergabung adalah membangun istana bawah tanah ini demi kita. Simpan benih-benih harapan." Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, "Meskipun aku tidak mengerti situasi spesifik, tetapi secara sederhana itu adalah 3 monster naga iblis. Saat menghadapi keputusasaan, mereka jenius super untuk kalian bertiga, mendirikan tempat yang suatu hari nanti bisa hidup kembali." "Istana." Mengangguk, si penyihir berkata, "Ya, meskipun harapan itu tipis, tetapi itu adalah harapan."
Mendengarkan kata-kata dari tiga gadis, Chu Xingyun mengambil nafas dan berkata, kamu bukan sosok kecil, aku akan membantu kamu dengan mudah, tetapi jika kamu bangkit di masa depan dan menjadi musuh umat manusia, aku akan menjadi pendosa umat manusia. Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, penyihir itu berkata, jika kamu melihatnya seperti itu terlalu sempit, kamu tahu, ras apapun, ada orang baik dan orang jahat. Mengangguk setuju, gadis ular itu berkata, jika kamu manusia, klan iblis, dan klan iblis adalah musuh, kamu harus membantu kami lebih lagi, jika tidak, kamu berpikir bahwa satu ras manusia dapat bertarung melawan langit berbintang. Apakah itu? Mendengar kata-kata gadis ular, Chu Xingyun terdiam. Faktanya, sejauh ini, manusia di langit berbintang tidak pernah memasuki sungai. Sejauh yang dilihat dan didengar Chu Xingyun ketika dia memasuki lautan bintang, manusia adalah hamba yang paling rentan, bahkan hamba, di planet laut bintang. Mereka tidak memiliki identitas atau status sama sekali. Mulai sekarang, manusia adalah musuh iblis, tetapi iblis tidak mengambil manusia sama sekali. Untuk meningkatkan identitas dan status umat manusia, itu hanya dapat dicapai melalui upayanya sendiri, bukan melalui cara lain. Bahkan jika dua iblis dihilangkan dan dua ras benar-benar dihapus dari dunia ini, masih tidak akan ada perubahan dalam status manusia. Tanpa iblis dan iblis, ada Zek Orc dan klan kosong, tidak peduli berapa putaran, bukan giliran manusia untuk memerintah raja. Melihat tatapan kontemplatif Chu Xingyun, gadis naga berkata dengan lembut, setiap ras ada orang baik dan orang jahat. Anda telah banyak membantu kami, dan kami akan berterima kasih secara alami. Tiga sekutu, ini bukan hal yang baik. Apakah itu? Mengangguk, si penyihir berkata, kami bertiga, pada kenyataannya, juga saling bermusuhan, tetapi bukankah kita juga bersatu? Kapan saja, terlalu ekstrim untuk menjadi terlalu ekstrim. Mendengarkan bujukan persuasif dari gadis naga, wanita penyihir, dan gadis ular, Chu Xingyun sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketiga wanita ini, yang identitasnya tidak sederhana, memiliki darah kerajaan naga, iblis, dan iblis. Keluarga kerajaan ini tidak berarti bahwa leluhur mereka pernah memiliki kaisar naga, kaisar iblis, dan kaisar iblis. Sebaliknya, garis keturunan mereka adalah garis keturunan yang paling berharga dan tertinggi dari ketiga ras ini, yang tidak ada hubungannya dengan menjadi seorang kaisar sebelumnya. Di antara tiga gadis, penyihir mewakili iblis, gadis naga mewakili naga, dan gadis ular bukan mewakili ular, tetapi iblis. Meskipun hanya ada tiga ras di langit berbintang, tidak peduli apakah itu kuno atau sekarang, tiga ras ini adalah tiga ras paling kuat. Seperti yang dikatakan penyihir itu, semua suku di langit berbintang menganggap suku-suku ini sebagai musuh, tetapi pada kenyataannya, di mata suku-suku itu, tidak ada ras sama sekali, hanya satu sama lain. Tapi mulai sekarang, suku iblis, suku naga, ketiga suku kuno semuanya bisa bersatu, jadi mengapa suku manusia tidak bisa dipersatukan dengan tiga suku? Dari perspektif sungai sejarah yang panjang, ras manusia tidak lama lahir dan memiliki latar belakang yang dangkal. Jika Anda ingin mencapai perkembangan jangka panjang, Anda harus memiliki sekutu yang cukup kuat untuk saling membantu. Iblis dan iblis adalah benar, tetapi iblis tidak semuanya jahat, sama seperti manusia, dan mereka tidak semua adalah orang baik. Jika ada iblis di dunia, maka itu harus dipenggal. Ini seperti manusia yang memenggal kepala para pembunuh itu, tidak ada hubungannya dengan ras. Tetapi jika iblis tidak melakukan apa-apa, atau bahkan memperlakukan orang dengan baik, mengapa mereka harus membunuh? Di antara 9 gadis kecil yang menawan yang diadopsi oleh Chu Xingyun, 3 kelinci iblis itu sangat baik. Semacam kelinci iblis, mereka tidak pernah membunuh atau melukai orang, dan mereka bahkan sangat dekat dengan manusia, mereka bahkan ingin menikahi manusia, tanyakan saja iblis kelinci seperti itu, apakah Anda ingin membunuh? Melihat Chu Xingyun mengerutkan kening dan berpikir, penyihir menginjak cemas dan berkata, apa yang masih Anda ragu-ragu? Anda mengatakan bahwa iblis adalah musuh umat manusia, tetapi itu hanya klan iblis saat ini, apa hubungan dengan iblis kuno kita? Mengangguk, gadis naga berkata, ya. Ketika kita memasuki istana bawah tanah, kami tidak memiliki rasmu. Ras naga kuno, ras iblis, dan kalian manusia tidak pernah bisa memiliki sedikit kebencian. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Memang, ras yang diwakili oleh ketiga gadis ini semua adalah ras purba. Ketika mereka menyeberangi sungai dan laut, ketika manusia belum lahir, bagaimana mungkin ada kebencian? Dalam sesaat berpikir, gadis ular berkata dengan hati-hati, sebenarnya, dari tubuhmu, aku merasakan fluktuasi klan iblis. Jika tidak ada yang tak terduga, manusia telah berevolusi dari klan iblis kuno. Mendengar kata-kata gadis ular, Chu Xingyun tersenyum pahit dan tidak bisa menyangkalnya. Ketika memurnikan pedang kuno bintang 7, Chu Xingyun melihat kelahiran dan perkembangan manusia di dunia roh sejati melalui meteorit yang berwarna-warni. Seperti yang dikatakan gadis ular, manusia di dunia roh sejati sebenarnya berevolusi dari kera Taiko. Sebenarnya, manusia sebenarnya adalah cabang dari klan iblis. Karena itu, tidak ada kebencian antara manusia dan klan iblis Taiko.
Sebaliknya, manusia dan klan setan Taiko sebenarnya adalah keluarga dari klan yang sama dan klan yang sama. Jangan pikirkan itu. Melihat Chu Xingyun masih menolak untuk membuat keputusan, penyihir itu berkata, waktu telah berlalu ratusan juta tahun, bahkan jika kita dibangkitkan, dan tidak ada yang tahu kita harus masuk kembali dan bertarung lagi. Mengangguk keras, naga antarmuka perempuan mengatakan, jika kita bertiga dapat berhasil dibangkitkan, kita akan memerintahkan para elit dari 3 suku kita secara terpisah untuk membentuk gereja sihir, istana naga, dan pengadilan iblis. Jika Anda bersedia untuk berpartisipasi, kita dapat menghubungkan. Ambillah bersama, saling membantu. Begitu kata-kata gadis naga jatuh, gadis ular berkata dengan datar, gereja iblis, istana naga, pengadilan iblis, ditambah Anda, bersama dengan kami berempat, adalah mungkin bagi kami untuk keluar ke dunia di dunia yang luas ini. Jangan ragu, waktu habis. Mendengar kata-kata ketiga gadis itu, Chu Xingyun berkata dengan angguk, meskipun saya tidak tahu apakah saya akan menyesalinya di masa depan, jika ras manusia ingin bangkit, itu harus menghancurkan pola yang ada. Jika tidak, ras manusia tidak akan pernah menginjak langit berbintang. Di atas, mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata penyihir bersinar cerah, sekarang, pasukan utama telah menguasai semua sumber daya. Jika kita tidak menariknya ke bawah, bagaimana kita bisa bangun? Mengangguk kepalanya dengan keras, gadis ular itu berkata, jika kita tidak memegang kelompok itu, bagaimana mungkin menariknya ke bawah? Anda tidak pernah berpikir bahwa selama kita berdiri, mereka akan menyerah. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, entah itu manusia atau setan. Setelah Anda memiliki kekuatan, Anda tidak ingin melepaskannya. Bahkan jika ketiga gadis itu adalah darah keluarga kerajaan, tidak ada gunanya, itu hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Sama seperti Jinwu berkaki 3 yang ditemui Chu Xingyun, meskipun dia memiliki darah Jinwu berkaki 3, tapi dia tidak berani membocorkan wajahnya, jika tidak, dia akan dikupas dan bertulang, dan dia akan ditelan hidup-hidup. Melihat kegembiraan ketiga gadis itu, Chu Xingyun tahu bahwa begitu elit dari 3 suku kuno dibebaskan, itu mungkin akan menyebabkan seluruh lautan bintang jatuh ke dalam kekacauan yang tak berkesudahan. Namun, agar umat manusia bangkit, dunia langit berbintang ini harus berada dalam kekacauan, jika tidak, jika ratusan juta tahun kemudian, umat manusia masih tidak akan bisa bangkit, dan ia tidak akan bisa menyingkirkan status budaknya. Bagi umat manusia, betapapun buruknya, itu tidak akan lebih buruk daripada sekarang, sudah menjadi pelayan, bisakah itu menjadi lebih buruk? Untuk Chu Xingyun, jika ras manusia hanya bisa eksis sebagai budak, sebenarnya tidak sebagus yang dihancurkan. Karena itu, hanya ada 3 kemungkinan sebelum Chu Xingyun. Kemungkinan pertama adalah bahwa 3 suku Taiko keluar, Iblis Taiko, Naga Taiko, Iblis Taiko, dan Teran membantu bersama, dan Teran bangkit. Kemungkinan kedua adalah bahwa ketiga suku Taiko keluar, klan Iblis Taiko, klan Naga Taiko, dan klan Iblis Taiko, dan tidak membantu hominin tetap menjadi budak. Kemungkinan ketiga adalah bahwa suku-suku Taiko sedang keluar, tetapi mereka belum mampu memicu badai apapun dan tidak ada yang berubah. Ketika Anda memikirkannya dengan cermat, ada 3 kemungkinan, jika ini yang pertama, tentu saja yang terbaik. Tapi tidak, tipe kedua dan ketiga tidak akan lebih buruk daripada sekarang. Semua dalam semua, tidak peduli apakah Chu Xingyun dapat menyelamatkan atau membantu, itu hanya bisa lebih baik bagi manusia, tetapi tidak lebih buruk. Sudah di bawah dunia langit berbintang, rendah dan tak tertandingi, jadi apa yang Anda takutkan? Dari sudut pandang saat ini, kebencian terhadap manusia dan klan iblis tidak ada hubungannya dengan klan iblis Taiko. Setelah semua, era klan iblis Taiko belum lahir. Karena itu, tidak ada kebencian antara ras manusia dan 3 suku kuno, dan bahkan ada juga hubungan yang sangat dekat dengan suku iblis kuno. Setelah 4 ras besar dapat benar-benar bergandengan tangan, meskipun mungkin tidak dapat membalikkan seluruh dunia langit berbintang, tetapi jika bahkan ras yang mati tidak dapat mengangkat badai besar, bahkan lebih mustahil untuk mengandalkan kekuatan Chu Xingyun saja. Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun berkata, ya, karena ini begitu, saya sibuk dengan ini, mari kita bicara, bagaimana saya bisa membantu. Melihat Chu Xingyun akhirnya setuju, ketiga gadis itu segera merasa lega. Tindakan pertama adalah penyihir, menawan meniup ciuman pada Chu Xingyun, kelompok cahaya ungu, terbang menuju Chu Xingyun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tersenyum pahit, memungkinkan kelompok cahaya untuk bergabung ke dalam perasaan tidak berperasaan dan mengembun menjadi pola ajaib. Dengan cara ini, ada 3 garis antara ketidakpedulian Chu Xingyun, yaitu pola iblis, dan pola naga. Selanjutnya, ketiga gadis itu mengulurkan jari mereka pada saat yang sama dan dengan lembut mengetuk dahi Chu Xingyun. Dengan 3 batu giok tipis menunjuk ke dahi Chu Xingyun, saat berikutnya. Chu Xingyun hanya merasa di laut, peta yang luar biasa, perlahan menyebar. Seluruh peta dibagi menjadi 3 bagian, bernama tokoh sihir, tokoh iblis dan tokoh naga. Ketiga peta tersebut masing-masing merekam area istana bawah tanah, dan masing-masing area digambarkan dengan beberapa tanda. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun menatap ketiga gadis itu dengan ragu dan berkata, apa ini? Apa yang kau ingin aku lakukan?
Melihat Chu Xingyun dengan serius, penyihir itu menjawab, ketiga peta ini bersama-sama adalah peta lengkap dari istana bawah tanah. Itu ditandai dengan lokasi elit suku dan makam kita. Mendengar kata-kata penyihir, Chu Xingyun berkata, maksudmu, apakah kamu ingin aku lewat dan mengambil semuanya? Tapi tidak, ada begitu banyak orang di sini. Sambil menggelengkan kepala, penyihir itu berkata, kamu tidak perlu memindahkannya, kamu hanya menggunakan set lingkaran tersembunyi void kamu, cukup angkat kuburan mereka. Menghitung tanda pada peta dengan hati-hati, Chu Xingyun tersenyum pahit. Bangun, kira-kira dihitung, ada lebih dari 300 tanda, dan jangkauan distribusinya sangat luas. Melihat senyum pahit Chu Xingyun, penyihir berkata, elit ini adalah akar dari kebangkitan kita setelah kebangkitan. Dalam hal apapun, kita harus mempertahankannya. Mengangguk, gadis naga itu berkata, meskipun tahu bahwa kamu akan sangat sulit, tetapi juga terkait erat dengan kemanusiawianmu. Lagi pula, keempat keluarga kita dianggap aliansi. Mengangguk dengan penuh semangat, gadis naga itu berkata, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti tentang masa depan, dan tidak ada yang akan berani mengeluarkan tiket, tetapi dalam proses naik, keempat keluarga kita pasti akan saling mengawasi dan membantu. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, ya, tidak apa-apa untuk bekerja keras. Kalian beristirahat di sini, aku akan pergi. Setelah berbicara, Chu Xingyun tidak menunda, segera meninggalkan Xiao Dongtian, dan berlari ke lokasi yang ditandai pada 3 peta dengan kecepatan penuh. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun dapat digambarkan sebagai non-stop, sampai ke Mercedes-Benz. Akhirnya, sebelum akhir istana bawah tanah, makam yang ditandai pada peta disembunyikan. Lebih disesalkan bahwa setelah semua waktu terlalu lama, 300 elit dari 3 suku masih hidup, bertambah hingga lebih dari 100, yang rata-rata lebih dari 30 untuk setiap suku. Setelah menyelesaikan semuanya, Chu Xingyun bergegas kembali ke Xiao Dongtian dan memberitahu ketiga gadis itu situasi khusus. Menghadapi ini, ketiga gadis itu sangat sedih, tetapi sangat tidak berdaya. Lagi pula, ratusan juta tahun telah berlalu, dan tidak buruk bahwa setiap ras dapat mempertahankan lebih dari 30 elit. Sebelum pergi, Chu Xingyun merekrut Luolan ke agama Xuantian, dan menjadikannya wakil pemimpin. Dengan cara ini, gadis naga, penyihir, gadis iblis, dan Luolan, yang mewakili 4 ras, mulai sekarang, Anda dapat mulai membahas masalah kerja sama di masa depan. Hari kebangkitan dapat datang kapan saja, dari 1 tahun hingga 1000 tahun, jadi, banyak hal harus dipertimbangkan sekarang. Setelah mempercayakan segalanya kepada Luolan, perjalanan ke istana bawah tanah ini akhirnya berakhir sepenuhnya. Cahaya putih menyala, dan Chu Xingyun muncul di alun-alun. Melihat ke arah alun-alun, segera, Chu Xingyun menemukan Lulu. Setelah beberapa hari, kondisi Lulu tidak begitu baik, wajahnya pucat dan dia terlihat lemah dan tidak bisa menahan angin, jelas dia terluka parah. Berjalan cepat ke Lulu, Chu Xingyun memeluknya dan berbisik, bagaimana kabarmu, kau baik-baik saja. Berduka dengan mulut merah cerah, Lulu berkata, aku baik-baik saja, aku seharusnya tidak mati. Melihat wajah sedih Lulu, ketika Chu Xingyun hanya ingin membuat suara yang nyaman, tangisan kejutan yang keras terdengar di sampingnya. Melihat sekeliling, 3 mitra Lulu, Jia, Kiki, dan Miao, berlari dengan bersemangat. Melihat sekeliling, keempat gadis itu dipenuhi bekas luka, tetapi semua orang sangat memuaskan. Awalnya, ketika mereka memasuki istana bawah tanah beberapa hari yang lalu, mereka berempat bahkan tidak memiliki kostum jiwa hijau. Tapi sekarang, keempat gadis itu mengenakan jas pria hijau. Ini adalah kengerian istana bawah tanah. Selama mereka tidak mati, mereka pasti akan kembali ke rumah dengan penuh. Namun, jika mereka membandingkan dengan Chu Xingyun, apa yang mereka dapatkan bukanlah apa-apa. Hanya dari penyihir, Chu Xingyun menerima 3000 set rumah besar putih, 300 set rumah besar hijau, 30 set rumah mewah biru, dan 5 set rumah mewah merah yang paling berharga. Melihat bahwa semua orang tidak mati, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bahagia. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hidup dan mati mereka, tetapi Chu Xingyun juga manusia, dia juga memiliki belas kasihan, dan hatinya tidak terbuat dari besi. Bagaimana dia benar-benar peduli. Namun, Chu Xingyun sangat jelas bahwa setiap orang memiliki nasib dan nasib mereka sendiri, dan tidak mungkin untuk dipaksakan. Dalam semangat euforia, kelompok 5 melaju menuju tempat berkumpulnya umat manusia. Kembali ke rumah, 18 loli kecil itu tiba-tiba bersorak dan menjerit, hampir mengangkat penutup rumah. Anda tahu, begitu keempat gadis itu meninggal di istana bawah tanah dalam perjalanan ini, tidak ada yang akan mengendalikan 18 gadis ini. Bahkan jika Anda enggan mencari orang yang baik hati untuk bantuan, tidak mungkin menemukan seseorang yang lebih baik daripada keempat gadis ini untuk mereka. Selain itu, setelah menghabiskan bertahun-tahun dengan satu sama lain, di hati 18 gadis, Jia, Kiki, Lulu, dan Miao, kakak perempuan mereka dan ibu mereka, memiliki hubungan yang dalam. Melihat 18 anak, 4 anak perempuan juga sangat bahagia, bahkan, dalam pikiran mereka, mengapa tidak memperlakukan anak-anak ini sebagai saudara perempuan atau bahkan anak perempuan mereka sendiri. Ini adalah kasus dengan anak perempuan.
Mereka tidak harus menikah, mereka harus punya anak sebelum mereka memiliki kecerdasan sebagai ibu. Bagi anak perempuan, kecemerlangan menjadi ibu adalah bawaan, bukan didapat. Di antara bersorak dan gembira, Lulu berdeham dan berkata, "Oke, kamu akan memasak, kita harus melakukan sesuatu, kita harus menyerahkan." Mendengar kata-kata Lulu, semua anak mengangguk dengan cerdik, dan bubar untuk menyiapkan makanan. Menonton semua anak-anak pergi, Lulu mengedipkan mata pada 3 saudara perempuan, dan kemudian mengambil ruang Gyokfu dipinjamkan sementara waktu kepada mereka oleh Chu Xingyun. Simbol ruang giok ini diperoleh dari Jubaoge di antara lelang. Simbol ruang giok ini, ruang di dalamnya tidak besar, umumnya digunakan untuk menyimpan tulang roh, atau harta kecil. Namun, Chu Xingyun memiliki ruang dimensi, dan ruang ini tidak diperlukan sama sekali, jadi dia memberikannya kepada 4 gadis. Melihat curiga pada Yufu yang dikirim oleh 4 gadis, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Jelas, keempat gadis itu sangat sadar, menurut perpecahan 28, berniat untuk menyerahkan hasil perjalanan ini ke istana bawah tanah. Mengambil 4 simbol batu giok dengan lembut, Chu Xingyun dengan cepat menjelajahinya. Sambil menggelengkan kepalanya, ada beberapa pakaian jiwa di dalam 4 jade charms. Jelas, kecuali untuk set pada mereka, keempat belum mendapatkan banyak. Di antara menggelengkan kepalanya, terdengar jingle. Tiba-tiba, dia mendongak, dan ketika dia melihat di bawah pimpinan Lulu, keempat gadis itu dengan cepat melepaskan rantai kostum jiwa, dan membuka ikatan kostum hijau mansore di tubuh mereka, dan meletakkannya di atas meja. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, Lulu pertama kali selesai pakaian jiwa, Hehe tersenyum dan berkata, "Menurut aturan medan perang Taiko, semua penghasilan, kami menyimpan 20% diri kita sendiri, 80% lainnya, di atas meja Anda memesan ambillah." Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, "Aku berkata ini. Hentikan itu." Sebelum Chu Xingyun selesai berbicara, Lulu berkata dengan datar, "Aku berkata kita tidak akan pernah menerima bentuk amal apapun, jadi kita hanya perlu menerima 2 kostum rumah mewah." Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Karena itu masalahnya, jadi kamu lepaskan semua kostum jiwa dan letakkan di atas meja." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lulu dan 4 gadis lainnya bingung, tetapi menurut kata-kata Chu Xingyun, semua jiwa membuka pakaian dan ditempatkan di atas meja. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya dan memasukkan semua jiwa ke ruang dimensi. Melihat adegan ini, Lulu, Jia, Kiki, Miao, tiba-tiba mengempis dan membuka mulut mereka, berpikir bahwa Chu Xingyun memiliki pakaian jiwa dan tidak berniat untuk memberikannya. Melihat kepahitan dari 4 gadis, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa, dan melambaikan tangan besarnya lagi, langsung mengumpulkan keempat gadis itu ke ruang dimensi. Setelah mengumpulkan 4 gadis ke ruang dimensi, Chu Xingyun berdiri, melangkah keluar, dan memasuki ruang dimensi. Begitu dia memasuki ruang dimensi, Chu Xingyun melihat Lulu, Kiki, Jia, Miao, menatap tercengang pada kostum gunung jiwa. 3.000 set kostum White Man's Soul, 300 set kostum Green Man's Soul, 30 set kostum Blue Man's Soul, dan 5 set kostum Red Man's Soul. Setelah menelan ludah, Lulu menoleh, menatap Chu Xingyun, dan berkata dengan sangat keras, "Kamu terlalu berlebihan, apakah kamu benar-benar yakin? Apakah kamu tidak mencuri makam?" Melihat kostum jiwa yang mempesona, Lulu, Jia, Kiki, Miao, keempat gadis itu tidak bisa berpikir lagi. Begitu banyak pakaian jiwa, bahkan toko konsinyasi Jubaoge tidak bisa melihatnya. Melihat 4 gadis yang tercengang, Chu Xingyun berkata, "Saya tahu, Anda semua mendengarkan orang tua Anda, ini adalah hal yang baik, tetapi Anda tidak terlalu muda sekarang, sudah dewasa." Dia dengan bangga mengangkat lehernya, dan Lulu berkata, "Karena kita tumbuh dewasa, kita dapat memahami kata-kata orang tua kita dengan lebih baik dan memahami bahwa itu baik untuk kita, jadi kita harus menaatinya." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Meskipun kata-katanya benar, tetapi sekarang Anda telah bergabung dengan Sekte Suantian, kanon lebih penting daripada hidup Anda, apakah Anda bahkan memahami ini?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lulu dan 4 mitra tidak bisa membantu tetapi ragu pada saat yang sama. Melihat keempat gadis itu, Chu Xingyun berkata, "Agama Suantian bukan rumah. Dalam agama Suantian, kanon lebih besar dari segalanya. Jika Anda masih menggunakan aturan keluarga Anda untuk melawan kanon, tanyakan apa yang diajarkan." Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, "Jangan katakan kamu telah bergabung dengan sekte, bahkan jika kamu bergabung dengan tim berburu, semuanya didasarkan pada aturan tim." Mengangguk, Lulu berkata, "Memang, jika ada kebutuhan untuk tim berburu, untuk menyelamatkan nyawa kebanyakan orang, adalah mungkin untuk memerintahkan seorang anggota tim untuk memimpin binatang buas dan memperdagangkan kehidupan satu orang dengan imbalan kelangsungan hidup seluruh tim." Melihat Lulu dengan serius, Chu Xingyun berkata, "Jika Anda selalu berpikir bahwa hidup lebih besar dari kanon, dan orang yang dicintai lebih besar dari pemimpin, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mengeluarkan Anda dari mengajar." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menghela nafas, "Oke, aku tidak akan memaksamu, tapi aku hanya akan memberimu kesempatan sekali, sekarang, kamu mulai memilih."
Menghadapi Chu Xingyun, Lulu, Jia, Kiki, Miao dan keempat gadis itu saling melirik lalu mengangguk pada saat yang sama. Setelah itu, keempat gadis itu menoleh pada saat yang sama, menghadap Chu Xingyun dan berkata, kami memikirkannya, sejak bergabung dengan Suantianisme, semuanya harus berdasarkan pada Suantianisme. Mulai sekarang, kita dilahirkan sebagai Suantian Zimen, kematian adalah jiwa Suantian. Melihat serius keempat gadis itu, Chu Xingyun berkata, kamu bisa memikirkannya, kali ini kamu menentang kanon, menentang keputusan pemimpin, aku bisa melihat bahwa kamu pertama kali melakukannya, jadi aku tidak akan dituntut, tetapi jika kamu melakukannya lagi, kamu tidak akan melakukannya sesederhana itu. Mengangguk dengan datar, Lulu berkata, apa yang disebut hukum negara dimiliki, ada aturan mengajar, kita hanya belum berbalik sebelumnya. Kata-kata Lulu baru saja jatuh, dan Jia yang heroik di sebelahnya berkata, ya, yang disebut Tuan Langit dan Bumi Jun, pemimpinnya setara dengan Jun, jadi, kanon lebih besar daripada kehidupan. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, itu benar, jika konsepnya berbeda, Anda dapat memilih untuk tidak bergabung, tetapi karena Anda bergabung, semua orang harus mematuhi aturan sekte. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan Meng Kiki berkata, ya. Industri ini memiliki aturannya sendiri. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menolaknya, tetapi karena Anda menerimanya, Anda harus mematuhinya. Kata-kata Kiki baru saja jatuh, dan dia tidak banyak bicara. Miao yang sangat imut mengangkat kepalanya dengan takut-takut dan berkata, tapi, ada pepatah di pepatah lama itu tidak bisa dilanggar. Meskipun aturan seperti itu baik untuk kita, itu benar. Sekte itu tampaknya tidak baik. Mendengar kata-kata Miao, Chu Xingyun tidak bisa membantu bergerak. Pada masa-masa biasa, Miao tampak sangat pemalu, dan bahkan punya nyali untuk memandang orang. Selain itu, Miao suka wajah memerah dan pemalu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah gadis yang paling masuk akal dan berpikiran jernih. Dengan pandangan penuh apresiasi pada Miao, Chu Xingyun berkata, sudut tempat Anda berdiri berbeda, kesimpulan yang Anda buat berbeda, dan metode menghadapi masalah juga akan berbeda. Tiba-tiba, Chu Xingyun berkata, mulai sekarang, Suantian Sekte telah didirikan. Kalian semua anggota Suantian Sekte, dan saya memiliki banyak kostum jiwa di tangan Anda. Apa yang Anda pikirkan, bagaimana yang harus saya lakukan, bisakah kita memaksimalkan manfaatnya? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Miao mengerutkan bibirnya dan memiringkan kepalanya dengan manis untuk sementara waktu, lalu berkata dengan datar, aku masih tidak merekomendasikan untuk memberikannya secara langsung, tetapi itu bisa dipinjam sementara. Pinjam sementara. Mendengar kata-kata Miao, Chu Xingyun segera membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, kamu berbicara tentang pikiranmu, aku akan mempertimbangkan dengan hati-hati. Melihat sarannya sendiri membangkitkan rasa ingin tahu Chu Xingyun, dan Miao tiba-tiba membuka matanya. Lovely membersihkan suara kekanak-kanakan, Miao berkata dengan serius, jika Anda memberikannya secara langsung, itu masih masalah yang sama, Anda tidak terpengaruh oleh kekuatan, Anda tidak punya alasan untuk mengirimkan pakaian jiwa tanpa alasan, setelah semua. Ini adalah kekayaan sekte, bisakah itu diberikan sesuka hati? Miao melanjutkan, ambil contoh ini, sesuai dengan kredit, kita masing-masing dapat memiliki 2 pakaian jiwa, tetapi kita dapat menyumbangkan 2 pakaian jiwa kepada sekte dengan imbalan kontribusi sekte, dan kemudian gunakan kontribusi sekte untuk menyewa jiwa sekte itu. Berpura-pura. Di antara kata-kata itu, Miao memandang Chu Xingyun dengan takut-takut dan berkata dengan hati-hati, jadi, saya pikir, sebagai pemimpin Anda tidak perlu terlalu banyak campur tangan dalam mendistribusikan barang-barang, cukup tetapkan aturan dan biarkan semua orang beradaptasi perlahan, sesuaikan saja. Mendengar kata-kata Miao, Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, yang memang cara yang baik. Melihat Chu Xingyun, Miao melanjutkan, meskipun kamu memiliki banyak kostum jiwa di sini, tetapi jika sekte berkembang di masa depan, akan ada lebih banyak orang dan lebih banyak kostum jiwa tidak akan cukup. Jika kostum jiwa dihargai atau diberikan kepada orang tertentu, maka sebagian besar jemaat tidak akan memiliki kostum jiwa. Jika kostum jiwa digunakan sebagai milik pribadi sekte dan hanya dapat disewa dengan kontribusi, maka kostum jiwa ini akan menjadi kekayaan bersama semua sekte. Semakin dia berkata, Miao semakin bersemangat, dan kemudian, dia bahkan tidak bisa berhenti. Melihat Chu Xingyun dengan mata cerah, Miao berkata, misalnya, jika 3.330 set pakaian jiwa ini semuanya dimiliki oleh individu, maka hingga 3.330 prajurit akan dipersenjatai. Setelah jeda, Miao melanjutkan, tetapi jika jiwa-jiwa ini dimiliki oleh sekte dan disewa melalui kontribusi sekte, maka cukup bagi 30.000 orang untuk mendapat manfaat darinya. Mendengar kata-kata Miao, Lulu setuju, misalnya, kita sama sekali tidak membutuhkan pakaian jiwa. Bahkan jika kita memakainya, kita tidak dapat menciptakan nilai apapun. Mengangguk dengan percaya diri, Miao melanjutkan, ya, kembalinya berburu, agar tidak terus mengkonsumsi kontribusi sekte, secara alami akan dikembalikan sesegera mungkin. Dengan cara ini, jiwa-jiwa ini dapat dipersenjatai dengan segera sekelompok tim berburu.
Mengangguk dengan kagum, Chu Xingyun berkata, sangat bagus, ini sangat bagus, mulai sekarang. Kostum jiwa Suan Tianjiao akan disatukan bersama dan ditugaskan ke Miao Miao untuk pengaturan keseluruhan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mengeong, untuk saat ini, kita hanya perlu pakaian jiwa putih dan hijau. Ada terlalu sedikit pakaian jiwa di atas biru, dan sulit bagi kita untuk merekrut tuan dari orang-orang biru. Kata-kata Miao Miao jatuh begitu saja, dan Lulu berkata, bahkan jika kita telah merekrut para penguasa Blue Mansions, kita tidak berani mempercayai mereka kalau mereka menyewa campuran Blue Mans dan kemudian melarikan diri dengan jiwa-jiwa. Bagaimana dengan itu? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.